Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adwene Tamasinaga dari kelompok 12 yang akan menjelaskan tentang Israiliyat. Israiliyat secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata Israiliyah, nama yang dinisbahkan kepada kata Israel atau bahasa Ibrani yang berarti Abdullah, hamba Allah. Dalam pengertian lain, Israiliyat dinisbatkan kepada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terkadang Israiliyat identik dengan Yahudi kendati. Sebenarnya tidak demikian. Bani Israel merujuk kepada garis keturunan bangsa, sedangkan Yahudi merujuk kepada pola pikir, termasuk di dalamnya agama dan dogma. Latar belakangnya, ada beberapa pemanfaatan tentang datangnya Israiliyat. Salah satunya ialah pendapat lain menyatakan bahwa timbulnya Israiliyat adalah pertama, karena semakin banyaknya orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Sebelumnya mereka adalah kaum yang berperadaban tinggi. Tatkala masuk Islam, mereka tidak melepaskan seluruh ajaran-ajaran yang mereka anut terlebih dahulu, sehingga dalam pemahamannya seringkali tercampur antara ajaran yang mereka anut terdahulu dengan ajaran Islam. Israiliyat itu dalam kategori Israiliyat dari segi kandungnya secara garis besar, kisah Israiliyat terbagi menjadi 3 kategori. Pertama, kisah Israiliyat yang benar isinya sesuainya dengan Al-Quran dan hadis dan tidak bertentangan dengan keduanya. Kedua, kisah Israiliyat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ini harus dijauhi dan tidak boleh diriwayatkan kecuali disertai dengan penjelasan mengenai kedustaannya. Ketiga, kisah Israiliyat yang tidak diketahui benar tidaknya, yang demikian ini tidak perlu diyakini atau didustakan keberadaannya, sesuai dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah. Dampak Israiliyat terhadap kesucian ajaran Islam. Menurut Az-Zahabi, jika Israiliyat itu masuk dalam khazanah tafsir Al-Quran, ia dapat menimbulkan dampak negatif sebagai berikut. Pertama, Israiliyat akan merusak akidah kaum muslimin karena ia antara lain mengandung unsur penyerupaan pada Allah, peniadaan ismah para nabi dan rasul, dan dari dosa karena mengandung tuduhan perbuatan buruk yang tidak pantas bagi orang adil, apalagi sebagai nabi. Kedua, merusak citra agama Islam karena ia mengandung gambaran seolah-olah Islam agama penuh dengan khurafat dan kebohongan yang tidak ada sumbernya. Ketiga, ia menghilangkan kepercayaan pada ulama salaf, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Keempat, ia dapat memalingkan manusia dari maksud dan tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat. Pendapat ulama, menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimah fi Usulul Tafsir, Israiliyat itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama, cerita Israiliyat yang syahih itu boleh diterima. Kedua, Israiliyat yang dusta yang kita ketahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariat, itu harus ditolak. Ketiga, Israiliyat yang tidak diketahui kebenaran dan kepalsuannya, itu didiamkan, tidak didustakan, dan tidak juga dibenarkan. Jangan mengimaninya dan jangan pula membohongkannya. Penyusunan Israiliyat ke tafsir. Penyusunan Israiliyat ke dalam tafsir dapat dikatakan melalui periode periwayatan dan pengkodifikasinya pada masa periwayatan daripada para sahabat dan tabi'in. Tidak terdapat kejanggalan karena sahabat mendapatkan tafsir langsung dari Nabi. Bila timbul persoalan, maka Rasul sendiri yang akan memberikan jawaban dan solusinya, baik melalui turun wahyu maupun melalui sabda-sabda yang disampaikannya. Hukum periwayatan Israiliyat. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa cerita Israiliyat yang sahih boleh diterima, cerita yang dusta harus ditolak, dan yang tidak diketahui kebenaran dan kedustaannya didiamkan, tidak didustakan dan tidak juga dibenarkan. Jangan mengimaninya dan jangan pula membohonginya. Sebab-sebab penggunaan Israiliyat. Israiliyat dalam kitab-kitab tafsir. Memberesnya cerita Israiliyat ke dalam tafsir dan hadis secara meluas itu karena telah diketahui oleh para ulama bahwa tafsir dan hadis itu memiliki 2 periode
yang berbeda. Pertama periode periwayatan dan kedua periode pembukuan. Nah, ini dia tafsir Israiliyatnya dari Jami' al-Bain fi Tafsir Al-Quran, Tafsir Muqoti, Tafsir Al-Kasyaf wa Al-Bayan, Tafsir Ma'lim An-Tazil, Tafsir Lubab Al-Ta'wil fi Ma'ni Al-Tanzil, Tafsir Al-Quran Al-Azim. Macam-macam Israiliyat itu, cerita-cerita Israiliyat terbagi menjadi 3 bagian. Contoh kriteria yang pertama yakni yang sesuai dengan syariat kita adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. 2. Contoh cerita Israiliyat kriteria kedua yakni yang bertentangan dengan syariat kita. Keterangan yang telah kita ketahui terdahulu dalam kitab Safarul Khuruj. 3. Contoh cerita Israiliyat ketiga yakni yang didiamkan oleh syariat kita dalam arti tidak ada yang memperkuat atau menolaknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.